Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 29. Demikian kesaksian firman Tuhan. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Tuhan melepaskan kita dari kenajisan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang pengampunan, itu merupakan hal yang dilakukan oleh Tuhan kepada umatnya. Dia Tuhan tidak melulu mengingat segala dosa pelanggaran kita. Dia Tuhan tidak melulu hanya memperhitungkan segala kesalahan kita, tetapi kasih-Nya yang besar atas hidup kita. Dia mengampuni, Dia menerima kita apa adanya, sehingga kita boleh dilayakkan untuk kembali datang kepada Tuhan, sehingga kita boleh dilayakkan untuk kembali menjadi para pengikut yang setia kepada Tuhan. Itulah sosok pribadi Tuhan yang sungguh sangat mengasihi umatnya. Tetapi selain kasih-Nya, Dia juga menyatakan keadilannya, bahwa ketika umatnya bersalah ada konsekuensi yang harus diterima, yakni hukuman. Sebagaimana juga yang berlaku dan terjadi atas umat Israel, di mana mereka dihukum oleh Allah karena ketidaktaatan mereka, karena mereka tidak mau berubah dari segala kesalahan mereka di masa lalu, dan Tuhan boleh mengizinkan bangsa lain, bangsa Babel dan Asyur, untuk mengalahkan mereka dan membawa mereka ke pembuangan. Dan ketika mereka berada di pembuangan, Allah tetap mengingat mereka. Sebagaimana penglihatan yang dialami oleh Yehezkiel terkait apa yang akan terjadi atas bangsa Israel dan Yehuda, di mana akan terjadi pembaharuan atas Israel, di mana Allah akan mengubah hati mereka, hati yang penuh dengan kenajisan, hati yang penuh dengan noda, hati yang selalu meninggalkan Tuhan, berbuat dosa dan menyembah ilah-ilah lain. Dan dalam nats ini, dalam penglihatannya, bagaimana Allah berkata kepada Yehezkiel bahwa Dia Tuhan akan memberikan hati yang baru. Secara keseluruhan dari nats di pasal 36 ini berbicara tentang pembaharuan atas Israel. Salah satu yang dibaharui adalah hati mereka. Lalu dalam nats renungan harian pada hari ini, Allah juga berkata yang pertama, bahwa Dia akan melepaskan bangsa itu dari segala dosa kenajisan yang mereka lakukan. Lalu yang kedua, Allah akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Bagaimana setelah dosa diampuni oleh Tuhan, Tuhan melipat gandakan berkat-Nya atas umat-Nya, di mana gandum akan ditumbuhkan dan mereka akan panen, dan tidak hanya sekedar tumbuh gandum tetapi memperbanyaknya. Bagaimana kelimpahan atas panen juga, semua atas kuasa Tuhan. Dan karena Dia telah menyediakan gandum, maka janji yang ketiga, aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Bahwa bangsa itu akan terpenuhi secara jasmania, bahwa apa yang mereka alami, kelaparan, tidak lagi akan berlaku. Karena apa? Tuhan sudah memberkati mereka dengan memberikan gandum bagi mereka, dan mereka boleh makan roti kenyang
dan tidak lagi terjadi kelaparan. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya kutip sebuah pernyataan dari George Bernard Shaw, seorang penulis, berkata, ketika setan membuat ayat-ayat najis, Allah mengirimkan nada ilahi untuk membersihkannya. Saya kutip satu lagi ayat, kata-kata Alan Cohen berkata, suatu saat pengampunan sejati dapat menghapus kesalahan, rasa sakit atau rasa takut selama bertahun-tahun. Terpujilah Tuhan Allah yang sudah melepaskan hidup kita serta memberkati buah tangan kita melalui berkat-Nya yang kita terima setiap hari. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, yang terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami, sehingga kami Engkau lepaskan dari segala dosa kenajisan kami, dan Engkau perbaharui menjadi baru. Terima kasih Bapa, kami mulai hari ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.